Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Khudh Aqidatak minal Qur'ani was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab asyirku al-akbar, syirik besar, tentang syirik besar. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan soalun, pertanyaan, ma huwa a'zamud dzunubi 'indallah. Ma huwa a'zamud dzunubi 'indallahi ta'ala. Apa dosa besar atau dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita pahami, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Begitupun dosa besar juga bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa besar yang paling besar. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama tentang masalah al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang dosa besar dan ada dosa besar yang paling besar. Nah, di sini disebutkan ma huwa a'dhamud dzunubi 'indallah. Dosa apakah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Maka beliau rahimahullah taala melanjutkan, jawabun a'dhamud dzunubi asyirku billah. Dosa yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Dari sekian banyak dosa besar, dosa yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Luqman ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini diantara nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, di dalam Quran surah Luqman ayat 13, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Ada apa dengan menyekutukan Allah? Di sini dijelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya dosa yang sangat besar itu adalah kesyirikan, adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyudzan bi a'zam 'indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, tadi di dalam Al-Qur'an disebutkan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, artinya dosa yang sangat besar. Nah, sekarang di dalam hadis, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apakah yang paling besar. Ayyudzan bi a'zam 'indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, niddan. Niddan bermakna asy-syarik. An-niddu asy-syarik. Niddan artinya adalah menjadikan tandingan, menjadikan sekutu. Wa huwa khalaqaka, sedangkan dialah yang telah menciptakan engkau. Ya, ini adalah dosa besar. Syirik ini adalah dosa besar. Allah sudah menciptakan kita, kenapa kita menyekutukan Allah? Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, soalun ma huwa asyirkul akbar. Pertanyaan, apa itu syirik besar? Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat, ya. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Nah, di sini disebutkan ma huwa asyirkul akbar. Apa itu syirik besar? Jadi syirik itu ada dua macam, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ya, dan dua-duanya termasuk dosa besar. Syirik besar, dosa besar, dan syirik kecil juga termasuk dosa besar. Apa itu dosa besar? Apa itu syirik besar? Beliau rahimahullahu taala menyebutkan asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillahi ta'ala. Syirik besar itu adalah sarful ibadati li ghairillahi ta'ala, memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diibadahi. Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah tersebut diserahkan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk di antara syirik besar. Maka ini termasuk di antara syirik besar, karena syirik besar itu adalah sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ibadah itu diberikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, tapi ibadah tersebut diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ai ghairillah, seperti halnya berdoa kepada selain Allah. Karena doa ini termasuk ibadah, maka ibadah harus diberikan atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa meminta kepada selain Allah, maka ini termasuk di antara syirik besar. Ya. Wal isti'anah bil amwat, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Apabila meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, maka ini masih diperbolehkan selama mereka mampu dan mereka hadir pada saat itu, ya, mampu melakukan apa yang kita minta, maka ini diperbolehkan. Tapi kepada orang yang sudah meninggal, dunia, maka dia tidak bisa memberikan manfaat, maka tidak bisa meminta pertolongan kepada orang yang mati. Dan ini termasuk dosa besar. Awil ahya'il ghaibin, atau kepada orang yang hidup akan tetapi dia tidak hadir, akan tetapi dia tidak ada, ya, tidak ada di depan kita, tidak ada di hadapan kita, dia tidak ada, sehingga kita meminta kepadanya tapi dia tidak ada, sama saja bohong, ya. Ini termasuk dosa besar, ini termasuk di antara syirik besar. Maka perlu kita berhati-hati dari ini semua. Dalilnya apa? Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah saja.
wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di sini disebutkan syai'an secara nakirah. Ya, artinya disebutkan secara umum. Apapun sesembahan selain Allah, jangan dipersembahkan ibadah tersebut kepadanya. Karena ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Termasuk di antara dosa besar yang paling besar, ini dosa besar yang paling besar adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Dalam riwayat yang lain, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari. Jadi dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Itu adalah syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan pertanyaan berikutnya, su'alun hal syirku mawjudun fi hadhihi al-ummah? Hal syirku mawjudun fi hadhihi al-ummah? Apakah kesyirikan itu terjadi pada umat ini atau ada pada umat ini? Sebagian orang mungkin memahami bahwasanya kesyirikan itu hanya ada pada zaman Nabi SAW, ketika di zaman para sahabat. Sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi kesyirikan, jadi kita tidak perlu lagi mendakwahkan manusia, mengingatkan orang-orang tentang kesyirikan ini. Tidak. Ini adalah pemahaman atau sesuatu yang keliru. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan na'am mawjudun. Ya, pada hari ini ada kesyirikan. Pada saat ini ada kesyirikan. Ya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Quran surah Yusuf ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebagian besar daripada mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa wahum musyrikun, melainkan sebagian daripada mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Jangankan kita melihat keadaan orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang terdekat, yang ada di dekat dengan kita pun, mereka, sebagian daripada mereka ada yang melakukan kesyirikan. Entah itu karena kejahilan mereka, ketidaktahuan, sehingga mereka terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, maka di sini perlu bagi kita, tugas bagi kita untuk mencerahkan umat, untuk menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa yang dilakukan demikian itu termasuk di antara kesyirikan. Maka perlu kita sampaikan, tentu dengan lemah lembut juga. Ya, bil lutfi. Perlu menyampaikannya dengan lemah lembut. Perlu bertahap menyampaikannya dengan lemah lembut sehingga nasihat tersebut atau dakwah tersebut bisa diterima di sisi mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta talhaqa qabail min ummati
bil musyrikin. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah-kabilah dari umatku atau golongan-golongan dari umatku mereka akan bergabung dengan kaum musyrikin. Ya, artinya sampai mereka itu pasti mereka itu melakukan kesyirikan. Ya, hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku akan bergabung dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'budal awthan, dan sampai mereka itu menyembah berhala. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesyirikan itu sampai hari ini masih ada. Ya, hari ini sampai hari ini masih ada. Maka kita terus berhati-hati dari kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah dosa besar yang sangat besar, ya. Dan kita juga perlu menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, menyampaikan kepada umat, menerangkan kepada mereka tentang kesyirikan agar mereka tidak terjerumus pada kesyirikan, tidak terjerumus pada dosa besar yang paling besar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, su'alun ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin. Apa hukumnya berdoa, dalam artian di sini meminta kepada orang-orang yang al-amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada orang-orang yang sudah mati, awil ghaibin, ataupun kepada orang yang tidak hadir di sisi kita. Ghaib, orangnya tidak ada, dia hidup akan tetapi dia tidak ada. Ya, kita tidak bisa menghubunginya, kita tidak bisa berinteraksi dengannya. Artinya orangnya tidak ada di sisi kita sehingga kita tidak mengetahuinya. Apakah kita boleh berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang tidak hadir di sisi kita? Nah, di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, awil ghaibin, atau orang-orang yang tidak ada, atau orang yang tidak hadir di sisi kita, orang yang tidak ada di sekitar kita, di sisi kita, minasyirkil akbar, termasuk di antara syirik besar. Ya, termasuk di antara syirik besar. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa, janganlah kalian meminta kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa memudaratkan kamu, tidak bisa memberikan bahaya kepada dirimu. Fa in fa'alta, apabila engkau melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wadh dhalimin ay al musyrikin, adh-dhalimin ay al musyrikin. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah seseorang berdoa kepada orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka meminta kepada dia ini adalah sesuatu yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orangnya masih hidup akan tetapi dia tidak berada di sisi kita, artinya orangnya tidak ada.
Orangnya masih hidup tapi dia tidak ada. Karena mereka juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita semua untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengabulkan semua permintaan-permintaan hambanya. Doa, permintaan apa saja selama tidak terkandung di dalamnya keburukan, tidak terkandung di dalamnya dosa atau memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kabulkan. Ya. Allah pasti akan kabulkan permintaan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada orang yang telah mati, berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal ataupun orang yang hidup akan tetapi tidak berada di sisi kita, ya, ini termasuk di antara kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillah, sedangkan dia berdoa kepada selain Allah. Ya, ini ancaman hadis yang menunjukkan tentang ancaman orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia atau orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang hidup tapi dia tidak berada di sisinya. Ini berdoa kepada selain Allah. Niddan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tentu ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari perbuatan syirik ini. Karena di antara bahaya daripada dosa syirik ini, ya, terkhusus syirik besar. Syirik besar itu akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka berhati-hati daripada kesyirikan. Ya, berhati-hati dari kesyirikan. Bahkan di antara bahaya daripada syirik besar ini, ya, bisa membatalkan amalan. Amalan yang telah kita kumpulkan disebabkan kesyirikan menjadi batal. Maka berhati-hati dari kesyirikan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan pertanyaan berikutnya. Halid du'a ibadah. Halid du'a ibadah. Apakah berdoa itu adalah ibadah? Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya beliau rahimahullah ta'ala telah menyebutkan tentang makna ibadah. Mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Beliau sebutkan ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak. Ini adalah ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Nah, kita lihat, apakah doa ini ibadah? Hadis doa ibadah. Apakah doa itu adalah ibadah? Maka jawabannya adalah na'am, ad-du'a'u ibadatun. Ya, benar. Doa itu adalah ibadah. Ya, termasuk ibadah adalah berdoa. Dan kita bisa mengetahui doa itu adalah ibadah, artinya sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan berarti Allah senang dengan perbuatan tersebut. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berkata yang baik, maka berkata baik itu termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata jujur, maka
berkata jujur itu termasuk ibadah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ghafir ayat 60 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni." Dan Rabb kalian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, artinya orang-orang yang memalingkan dirinya, yang seharusnya dia berdoa meminta kepada Allah tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ini bentuk kesombongan, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastakbiruna an ibadati, yang ia sombong terhadap ibadahku ini, terhadap doa ini, dia berdoa meminta kepada selain Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina, ya. Dakhirin ay dzalilin, dalam keadaan hina dina. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ini berdoa meminta kepada selain Allah, ini termasuk di antara bentuk kesombongan. Ya, di antara bentuk kesombongan. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sangat jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu atau meminta itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sini sangat jelas sekali Nabi SAW menerangkan doa adalah ibadah. Artinya kalau ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan bab syirku al-akbar, syirik besar. Sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan pertanyaan, hal yasma'ul amwat ad-du'a? Hal yasma'ul amwat ad-du'a? Apakah orang-orang yang telah meninggal dunia, ia mendengar doa, mendengar permintaan kita ketika kita meminta, misal kita meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, apakah orang yang meninggal dunia itu mendengar apa yang kita minta? Nah, beliau rahimahullahu taala menjelaskan di sini, la yasma'un. Orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan, ya, apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang hidup, apa yang diminta oleh orang-orang yang hidup. Maka orang-orang yang telah meninggal dunia, dia tidak bisa mendengar lagi. Dia tidak bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita minta. Ya, karena dia berada di alam yang berbeda. Kita berada di alam dunia, kita berada di alam dunia, sedangkan dia berada di alam barzakh atau berada di alam kubur. Di alam barzakh itu alam yang berbeda, sehingga tidak bisa kita mendengar, sehingga orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengar, ya, apa yang dibicarakan oleh orang-orang hidup yang ada di dunia. Bahkan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam alam barzakh, di alam kubur, orang yang hidup di dunia tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Ya, maka
Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan la yasma'un, orang-orang yang telah meninggal dunia mereka tidak mendengar doa, tidak mendengar permintaan yang diminta oleh orang-orang yang masih hidup kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tasma'ul mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Naml ayat 80, kata Allah innaka la tasma'u al-mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Orang yang mati tidak akan bisa mendengar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan mayit orang yang telah meninggal di dalam kubur itu bisa mendengar. Quran surah Fatir ayat 22. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkannya langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggal dunia itu ya tidak bisa dijadikan mendengar. Dia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tidak bisa mendengar. Meminta kepada orang yang telah meninggal dunia ini sesuatu yang konyol. Ya. Orang yang telah meninggal dunia ya tidak bisa mendengar, ya tidak bisa berbuat, maka tidak bisa meminta kepadanya. Bahkan kepada orang yang hidup pun juga tidak diperbolehkan meminta apabila dia tidak berada di sisi kita dan dia tidak mampu melakukannya. Ya, ketika kita meminta kepada manusia, meminta pertolongan misalnya, tentu orangnya harus ada dan dia mampu untuk menolong kita. Apabila di dalam hal yang tidak mampu, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tentunya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa ini termasuk di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini adalah dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu ada syirik besar dan syirik kecil, dan dua-duanya adalah dosa besar. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kesyirikan itu senantiasa ada. Kesyirikan itu bukan hanya ada pada zaman dahulu, tapi sampai hari ini pun kesyirikan tetap ada. Kemudian hukum berdoa kepada orang yang telah meninggal, orang yang telah mati ataupun orang yang tidak hadir, ini termasuk di antara bentuk dosa besar, ya, termasuk di antara syirik besar, termasuk di antara syirik besar. Maka janganlah kita meminta kepada orang yang telah meninggal ataupun kepada orang-orang yang hidup tapi dia tidak berada di sisi kita. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa doa ini adalah ibadah. Maka jangan kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa ya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya meminta kepada orang yang telah mati. Kenapa? Karena orang yang telah mati itu dia tidak mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa meminta hanya kepadanya, dan Allah pasti akan kabulkan permintaan kita. Senantiasa berhusnudzan, senantiasa yakin bahwasanya doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Selama doa tersebut ya tidak terkandung di dalamnya keburukan ataupun di dalamnya terkandung pemutus tali silaturahim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.